dengan agak emosi, Letnan, dia tidak tahu namanya, Letnan, untuk bisa menjadi jenderal tidak mesti harus lewat Kopassus. Oh, saya pada saat itu spontan juga, Pak, saya masuk Kopassus bukan karena ingin jadi jenderal, tapi karena saya ingin dapat baret merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Sengaja saya melengkapkan salam ini karena saya kedatangan tamu yang sangat spesial dan saya rasa ini tamu yang sudah saya tunggu sekian lama, dari saya kenal sampai baru kali ini saya bisa ngobrol bersama. Beliau adalah Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Maijen TNI Hendry P. Lubis. Saya tidak akan membacakan P-nya, ini takut salah ini. Nanti saya tanyakan maksud P ini apa. Oke, selamat datang Bapak Deputi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Malik. Aktivitas apa, Pak? Aktivitas sehari-hari kita mengikuti jadwal-jadwal yang sudah disusun. Saya punya staf yang membuat jadwal saya mingguan, saya mengikuti jadwal yang sudah dilaksanakan. Baik di kantor ataupun di luar kantor BNPT. Bapak ini kalau tidak salah asli Medan. Betul. Tapi tidak seperti orang Medan, seperti orang Solo ini, Pak. Jadi murah senyum banget ini beliau ini. Saya dulu ketika pengganti deputi nanti Kopassus saja ngeri. Medan pula kan. Tapi setelah saya melihat kok ya banyak senyum, berarti agak Medan Solo gitu. Tapi asli Medan, Pak? Betul, asli Medan. Saya lahir di Medan pada tahun 1963. Kalau dikatakan mungkin saya sudah seperti orang Jawa, karena memang saya sejak SD tahun 1972, saya sudah tinggal di Jakarta. Lahir di Medan? Ya, cuma numpang lahir aja di Medan. Kecil sampai besarnya saya lebih banyak di Jakarta gitu. Mimpi dulu Bapak lahir dari keluarga yang juga anggota TNI? Sama sekali bukan. Bapak saya dulu bekerja di bank swasta. Kemudian berpindah-pindah tempat sehingga keluarga saya lahirnya pun bermacam-macam. Kakak saya nomor 1 lahir di Malang, nomor 2 di Surabaya, nomor 3 di, kalau tidak salah, di Jakarta. Saya nomor 4 dan nomor 5 itu di Medan, baru yang terakhir di Padang Sidempuan, adik saya yang paling bungsu. Berpindah-pindah itu karena pindah tugas dari orang tua itu? Karena penugasan waktu itu, karena saya juga nggak tahu bank swastanya apa yang pada tahun 1950-an lah, kita bisa bayangkan kondisi Indonesia saat itu bagaimana kira-kira. Tapi saya tebak, sepertinya dari keluarga Bapak hanya Bapak yang jadi tentara? Betul, yang lain beraneka ragam, karena kami satu keluarga itu ada 3 laki, 3 perempuan, perempuan, laki, perempuan. Nah, yang 2 perempuan ini, yang pertama ibu rumah tangga, yang kedua baru saja bulan lalu meninggal dunia, ya karena salah satunya oleh COVID juga. Kemudian abang saya laki-laki yang terbesar, kerja di Caltex sampai pensiun. Kemudian yang nomor 2 pegawai pemerintah daerah, sekarang juga baru saja pensiun. Terakhir saya yang terlibat di TNI. Adik saya yang paling bungsu, ibu rumah tangga, suaminya dari Pertamina. Ya. Ini Bapak ini banyak aktivitas di intelijen khususnya, apalagi di Kopassus Anda apa grup 3 dulu? Saya terakhir jabatan di Kopassus dan grup 3 Sandi Yuda. Itulah sebabnya tadi saya sampaikan, tadi di awal pembukaan Pak Malik mengatakan, ini jarang sekali ketemu dengan deputi saya ini. Karena memang saya bilang, ya wawancara seperti ini saya tadi sampaikan bukan saya banget gitu. Beda dengan kawan-kawan yang bagian dari humas yang mungkin tiap hari muncul di acara-acara. Karena aktivitasnya operasi tertutup dan sebagainya. Ya, mungkin hari ini saya mau pertanyakan dengan pertanyaan intelijen ini, Pak. Mengupas tuntas ini, Pak. Dulu kenapa, Pak? Ada yang mendorong nggak kira-kira orang tua atau Bapak sendiri berkeinginan untuk menjadi tentara? Motivasinya apa kira-kira? Terus terang, jujur saya katakan, saya tidak tahu apa itu tentara itu. Dulu waktu saya SMA kelas 3, datang kunjungan dari BP3 saat itu. Kebetulan ketua BP3 SMA saya SMA 7 Gambir, Jakarta, itu Bapak GP Hajati Kusumo. Bapak GP Hajati Kusumo itu adalah gubernur AMN yang pertama kali. Dia ke BP3,
kemudian mengutus orang datang ke SMA saya untuk menceritakan tentang akabri saat itu. Nah, saya juga tidak ngerti itu apa itu akabri, cuman saya iseng-iseng saja mendaftar. Hanya iseng mendaftar, tetapi izin orang tua. Oh pasti, segala orang tua saya tidak ada karena saya ikut wali, abang ipar saya. Itu pun abang ipar saya tidak mengerti, begitu semua administrasi sudah saya buat, dia tinggal tanda tangan saja. Dan alhamdulillah waktu itu kami dari SMA 7 Gambir itu, Jakarta, kalau saya masih tidak salah ada sekitar 37 orang yang mendaftar. Mendaftar waktu itu. Tetapi yang lulus dan diterima hanya 2 orang. Kebetulan 2 orang itu namanya sama. Jadi hanya 2 orang? Hanya 2 orang. Dan yang anehnya lagi 2 orang ini teman sebangku saya. Namanya saya Henry, yang tadi dibilang tidak disebut P, udah benar itu nggak disebut P karena bisa salah. Oke. Yang kedua Henry juga? Henry juga. Kalau saya disebutnya di kelas saya Henry Batak, dia Henry Jawa karena namanya Henry Arto. Saya masuk waktu itu masih akabri darat, beliau masuk di akabri kepolisian. Oke. Tentang nama ini, Pak. Kalau Henry orang Jawa pun pasti nama Henry. Ya. Kalau Paruhuman itu apa itu, Pak? Ternyata bisa juga nyebut Bisa juga. nama Saya Paruhuman. udah hafalin 10 kali nih, Pak. Sebelum ke podcast persiapan dulu nih. Termasuk Paruhuman. hebat Pak Malik ini karena saya setiap bicara dengan siswa-siswa saya di Satinduk Bais TNI dulu, kalau saya coba ulangi nama saya, banyak yang terpleset. Bahkan ada yang membisarkan dari Paruhuman menjadi perumahan. Tapi Pak Malik termasuk hebat, bisa langsung. Kalau orang non orang Batak biasanya susah menyebut Paruhuman itu. Paling meleset Pahuruman nanti, Pak. Paruhuman itu. Paruhuman. Oke, nama itu, Pak. Ya nama. Artinya? Ya artinya saya tidak pernah terlalu mendalami, tapi yang saya yakini orang tua saya memberikan nama itu pasti dengan arti sesuatu yang sangat bermakna lah bagi orang Batak. Kalau Lubis memang marga, Pak. Marga. Dan kalau marga Lubis itu banyak nggak kira-kira hubungan di Jakarta, pertemuan dan sebagainya gitu? Marga Lubis itu saya pikir sangat banyak sekali ya di seluruh Indonesia ini. Bahkan sudah tersebar di dunia juga. Kita tahu ada duta besar kita, Pak Todong Mulia Lubis, ya itu sekarang. Tapi yang kayak gitu-gitu punya jaringan, Pak? Kenalan nggak, Pak? Kita punya jaringan. Bahkan di HP kita ini kita punya grup namanya Hima Lubis, Himpunan Marga Lubis. Jadi setiap perkembangan masalah apapun di Marga Lubis itu dari yang dikenal langsung ataupun tidak dikenal. Betul. Jadi ceritanya di situ bebas sekali, mulai dari masalah keluarga sampai dengan masalah politik, karena banyak juga tokoh-tokoh Lubis yang hadir di situ. Jadi kalau ada perkembangan masalah negara kita yang kira-kira perlu di-sharing, ya itu biasanya masuk di grup Hima Lubis. Itulah pentingnya marga, Pak, ya, untuk merekatkan itu. Yang nggak dikenal pun merasa dalam satu ikatan itu. Betul. Tapi ada yang Lubis radikal, Bang? Ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada radikal. Nggak ada ya? Itu mungkin yang mengatakan itu radikal dari masing-masing dari versi mungkin. Oke, Itu kembali persepsi. ke pendidikan, Pak. Henry yang pertama Henry Jawa, ya Bapak Henry Batak. Ya, lulus tahun 86, Pak. Ya? Betul. 85, 86, Pak. 86. Oke, 86. Setelah itu memutuskan untuk masuk Kopassus itu apa, Pak? Itu sebuah keputusan besar dan menakutkan itu, Pak. Saya mundur dulu sedikit, saya katakan tadi saya lulus 82, kemudian saya iseng-iseng tadi masuk akabri itu, saya tidak duga malah saya lulus, sehingga pada tanggal 20 September 1986, saya dilantik oleh Presiden Soeharto saat itu, termasuk kawan saya Henry Arto. Didatangin langsung pelantikannya? Pada saat itu kita pelantikan di Istana Negara. Oke. Di Istana Negara. Kemudian saya dapat skep, langsung masuk di Kopassus sebagai Danton Kopassus. Langsung skep, bukan Langsung Bapak skep. memilih untuk itu? Untuk kita bisa masuk menjadi Danton Kopassus saat itu prosesnya sangat panjang. Jadi pada saat kita tingkat 4, Sarcap, dasar kecabangan infanteri, kita dites. Pertama tesnya itu di ruang kelas, dari seluruh infanteri dites. Berapa orang waktu itu? Waktu itu kami dari 227 taruna yang dites itu ada sekitar 125 kalau tidak salah. Lulus pertama Itu 55 bukan satu orang. angkatan kan, Pak ya? Satu angkatan. Oh, satu dari angkatan. dari satu angkatan saya. Tes pertama di ruang kelas itu lulus 55 orang secara psikologi. Kemudian tes berikutnya pada saat kita di situ Lembang di barak, kondisi sudah tidak kurang baik, dites lagi, berkurang lagi, tinggal 30 sekian orang. Kemudian pada saat kita latihan berat, berlumpur,
helm semua, pakaian kita sedang berlumpur, didatangi lagi oleh tes psikologi. Kita disuruh istirahat sebentar untuk ikut lagi tes psikologi. Jadi dalam kondisi fisik yang sebenarnya nggak stabil, dites psikologi. Betul. Memang ujiannya seperti itu, Pak, Betul. Mulai dari dalam keadaan tenang di kelas, kemudian di setengah tenang, dalam kondisi stres, tertekan, dites psikologi lagi, psikologi. Nah, disitulah yang banyak gugur. Sehingga akhirnya dari semua kita itu yang berhasil lulus untuk bisa mengikuti latihan komando hanya 16 orang. Dari 16 orang itu dinyatakan lulus pada saat itu 11 orang. 11 orang. 11 orang. Dan ketika lulus itu Bapak ditunjuk dengan skep itu sebagai Danton. Danton Kopassus. Danton Kopassus itu berdasarkan skep kita lulus dari Akabri Darat saat itu. Setelah itu kita latihan komando, setelah lulus jabatan bukan Danton lagi karena di Kopassus saat itu sudah tidak ada istilah Danton. Latihan komando itu kan butuh berapa bulan itu, Pak? Perlatihan komando 1 bulan, kemudian latihan komandonya sendiri 6 bulan. Jadi total lebih kurang 7 bulan. Dari latihan komando yang paling Bapak hampir, udah saya angkat tangan, udah apa Pak kira-kira itu? Sebetulnya yang paling berat itu adalah kita gendong ransel. Ransel kita ini selama kita latihan komando tidak boleh lepas. Dan isinya bukan buku, Pak ya? Bukan buku. Dan saya masih ingat saat itu berat saya lebih kurang 57 kilogram berat badan saya. 57 kilogram harus dibawa terus. Bukan, berat badan saya 57 kilogram. Ditambah Beban ransel yang saya gendong sehari-hari itu kurang lebih 27 kilo. Jadi hampir separuhnya. Itulah sebabnya pada saat 3 bulan pertama tangan saya ini mati. Mati, tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau misalnya ditarik begini, dia akan otomatis balik lagi. Yang bisa bergerak hanya Nah, pada saat itu saya diperiksa oleh dokter, kemudian saya dipanggil ke rumah sakit, kemudian dokter buat surat kepada Komandan Satuan Pendidikan. Nah, saya membawa surat itu menuju ke kantor Komandan Satuan Pendidikan, saya curiga, kenapa kok surat ini disegel? Jarang-jarang saya lihat. Karena saya curiga, saya belok ke kamar mandi, salah satu barak yang ada di sana, saya memberanikan diri, saya buka itu. Saya sobek. Begitu saya sobek, ternyata saya dikembalikan ke Jakarta karena kondisi kesehatan. Pada masa pelatihan? Pada saat latihan 3 bulan pertama, tahap basis. Karena ada tahap basis, tahap hutan gunung, dan tahap rawa laut. Nah, ini belum masuk hutan gunung nih, masih tahap basis. Hutan gunung itu yang survival itu, Pak ya? Betul, itu di situ Lembang. Kemudian rawa laut di daerah Cilacap, tempat lapas Nusa Kambangan sana. Sekalian pelantikan itu? Betul. Nah, begitu saya baca surat itu bahwa saya dikembalikan, saya tidak bawa surat itu ke komandan saya balik ke dokter yang memberikan surat itu. Pada saat saya balik, saya ketok, saya sambil marah, "Dok, saya masih sanggup, saya tidak mau kembali." Pada saat itu si dokter sedang memeriksa ibu hamil, ibu persin. Dan dia udah gedor-gedor nih? Saya sudah gedor, dan dia waktu itu pangkatnya letnan 1. Oke. Pangkat saya letnan 2. Ini kurang ajar sekali, ini letnan ini gedor. Dengan agak emosi, letnan, dia tidak tahu namanya. Letnan, untuk bisa menjadi jenderal tidak mesti harus lewat Kopassus. Saya pada saat itu spontan juga. Pak, saya masuk Kopassus bukan karena ingin jadi jenderal, tapi karena saya ingin dapat baret merah. Berseteru waktu itu. Tapi mungkin karena dilihat semangat saya, surat itu diambil, malah dia sendiri yang sobek. Saya terima kasih sekali. Berarti berapa membohongi ini, mestinya sakit ini. Ya, karena tangan saya sebetulnya sudah mati. Jadi karena baret merah, sebuah kebanggaan itu, Pak ya? Betul. Jadi ke Kopassus bukan ingin mengejar titel jenderal, tapi kebanggaan. Betul. Tetapi sebetulnya yang ada dalam diri saya waktu itu bukan hanya itu saja. Kalau saya dipulangkan, malunya saya bagaimana? Malu kepada teman-teman saya, malu kepada keluarga saya, padahal mereka sangat berharap saya bisa lulus. Semuanya, Pak ya? Tetapi rupanya akibat kejadian tersebut, si dokter telepon dan Satdik tanpa sepengetahuan saya, dikatakan bahwa dia punya semangat, masih kita bisa perjuangkan. Itulah akhirnya saya ikut balik lagi. Tetapi sedikit dapat dispensasi, beban berat saya yang tadinya 27 kg itu dikurangi. Kemudian setiap ada kesempatan latihan keluar, pelatih saya itu selalu membawa saya ke desa-desa yang kira-kira ada orang yang punya kemampuan untuk mengobati. Jadi segala macam bentuk darah ular kobra, empedu kobra udah saya minum supaya untuk mempercepat. Dan luar biasa memang di kampung-kampung kita sana di daerah Cililin,
tempat kami latihan komando itu. Gunung Cililin atas itu, Pak? Betul, daerah Batu Jajar. Begitu saya diobati, otomatis langsung sembuh. Nggak ada, saat itu juga sembuh. Tidak ada, saya semangat sekali. Tetapi begitu ransel dipakai lagi. Sakit lagi. Besoknya kambuh lagi, walaupun tidak begitu parah. Begitulah seterusnya. Dan sampai dengan terakhir, rawa laut, disitulah saya semangat. Karena di rawa laut itu kita mendayung berhari-hari, sampai telapak tangan ini hancur. Kemudian tanpa sadar, karena tadinya saya tangan kiri hanya fungsi memegang dayung saja, tapi karena saya banyak bergerak, ada otomatis, dan dia tidak ada beban ransel lagi, ransel sudah dilepas, otomatis sembuh sendiri. Begitu saya lihat tangan saya tidak sadar, tangan saya bergerak bisa, wah, jadi di antara 10 orang satu unit kami yang mendayung itu, saya paling semangat. Kenapa? Karena tangan saya sembuh. Tanpa sadar, ini telapak tangan saya ini darah semua itu. Saya nggak peduli, sampai dayung saya coklat tuh karena isi darah. Itulah rasa kebanggaan saya. Oke, selain Kopassus itu sebagai pasukan elit yang serba bisa, multi talenta dan sebagainya, kebanggaan apa ketika Bapak disematkan baret merah itu? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi pada saat kami disematkan baret merah, pada saat penyematan baret merah itu adalah serangan terakhir, kita 1 kali 24 jam tidak tidur untuk menuju tempat acara. 1 kali 24 jam? Betul, karena kita untuk menuju ke sasarannya di daerah Permisan, tempat pelantikan itu, kemudian daerah persiapannya, saya udah lupa namanya, sekitar 60 km. Bayangkan 60 km kita bergerak untuk menuju ke tempat itu. Nah, kebanggaan saya pada saat itu, yang menyematkan baret saya itu adalah Dr. Dedi yang Letnan 1 yang dia mencari saya, mana siswa 032, nomor helm saya, mana siswa 032. Saya langsung wah, jadi yang lain mungkin ada yang menyematkan orang tua, ada yang menyematkan jenderal segala macam, saya yang menyematkan. Tadi Bapak Ibu datang waktu itu, Pak, ya? Pada saat itu tidak ada yang datang dari keluarga saya. Kakak yang sebagai wali nggak datang juga? Tidak datang, karena ya sama sekali dari keluarga saya waktu itu tidak ada yang bisa hadir, dan banyak di antara kawan-kawan saya juga yang tidak hadir. Ada kira-kira 40% yang keluarganya tidak datang. Itulah yang diwakili mungkin dari para pelatih-pelatih. Dan ketika Letnan itu menyematkan, Bapak masih kenal mukanya itu, Pak? Sangat kenal, karena dokter ini mengikuti semua pergerakan kita sampai dengan selesai. Dan saya bersyukur, alhamdulillah saya ikuti karir yang bersangkutan. Kalau tidak salah beliau juga bisa pensiun Mayor Jenderal saat itu, Pak Dr. Dedi itu. Pensiun terakhir itu? Pensiun terakhir. Dia angkatan? Dia dari dokter. Jadi dokter itu kan dari umum, kemudian mendaftar untuk menjadi militer sukarela, kemudian dia ikut berkarir di Kopassus. Silakan minum dulu, Pak. Ini pertanyaannya masih banyak nih, Pak. Ini minumnya bagus sekali nih. Air putih, air sehat. Oke, waktu lulus Kopassus itu sudah berkeluarga, Pak? Masih lajang. Nah, dari mana kemudian Bapak bisa memperdayai seorang perempuan menjadi istrinya itu, Pak? Sebelum saya jawab, Bapak, saya Kopassus enggak gitu kan, Pak? Ya, cara merayunya itu kan? Ada cara sendiri nih. Kita perlu tahu nih caranya. Ini kalau cerita masalah ini nanti ditonton oleh istri saya, ini bahaya nih, bisa bahaya, modusnya ketahuan. Karena nanti kalau sudah cerita ini, tolong editor ya, tet gitu aja, disensor semuanya ini. Karena terus terang saja saya mau sebutkan bahwa istri saya itu bukan pacar pertama dan yang terakhir, mungkin pacar yang kesian. Bukan pacar. Nanti kalau ditonton bahaya ini. Tolong disensor yang tadi. Oke. Tapi saya sedikit mau cerita. Tapi saya tidak perlu tahu yang pertama siapa, Pak. Udah yang istri aja, Pak. Jadi istri saya itu saya kenal tahun 93. Itu setelah Bapak sudah di? Saya saat itu jabatan saya Pasi Ops Group 2 di Kandang Menjangan, Kartosuro, Solo. Saya mau berangkat ke Amerika untuk latihan bersama di sana dengan pasukan Special Airborne-nya Amerika di tahun 93. Kemudian dari Solo saya berangkat ke Jakarta. Saya nemui teman saya, teman SMA, teman akrab saya untuk mencarikan tukang jahit yang bagus. Saat itu saya ingin bikin jas.
karena saya tidak punya jas yang bagus. Dibawa saya waktu itu ke Kelapa Gading ngukur jas. Setelah selesai ngukur jas, saya dibawa ke tempat kerjanya di daerah Kemayoran. Kawan saya ini. Oke. Begitu sampai di tempat kerjanya, dia main komputer. Kira-kira saya duduk 5 menit, datanglah yang sekarang istri saya ini, perempuan ini. Padahal waktu itu Bapak sudah punya pacar. Baru saja putus memang. Oke. Jadi baru saja putus itu harus ditegaskan sama ibu. Ini untuk ditonton aja nih, nggak apa-apa. Kalau yang pacar saya yang baru saya putus ini, istri saya tahu, namanya pun dia tahu. Oke. Jadi ibu kerja di situ? Bukan. Dia, kebetulan tempat kerjanya kawan saya ini rumah kakaknya. Oke. Jadi tempat kerja kawan saya ini numpang kerja di situ atau ngontrak lah. Nah, dia pulang kerja, datang ke situ. Gitu, pandangan pertama saya lihat, wah, dia terkesima ngeliat saya gitu kan. Perasaan Bapak mungkin. Ya perasaan gitu kan nggak bisa dibohongi kan. Oke. Dia kalau kira-kira terkesima mungkin kalau dinilai 1 sampai 10 indeksnya mungkin dia terkesimanya 9. Saya terkesima juga tapi mungkin 7 ya. Jadi sebenarnya yang paling terkesima itu ibu itu. Oke, lanjut, Pak. Pada saat waktu itu tidak pakaian dinas, pakaian preman. Mungkin karena ya namanya waktu itu masih muda, tentara Kopassus, badannya masih oke gitu kan, nggak seperti sekarang udah udah ada gembrot gitu. Mungkin dia tertarik di situ. Setelah situ ya biasalah namanya kehidupan. Saya tanya sama kawan ini, setelah dia pergi tanya-tanya, di situ saya dapat nomor, waktu itu belum ada HP ya kalau nggak salah ya. Saya cari, saya langsung datang. Berarti yang nyari duluan tetap Bapak kan? Ya wajarlah laki-laki. Oh, iya. Habis itu proses dan menikah tahun berapa? Menikah tahun 95. Proses pacarannya 93. Saya pulang berangkat setelah kenalan 1 bulan. Belum resmi pacaran tuh, belum ada pengakuan. Tinggal ke Amerika. Nah, saya berangkat ke Amerika, latihan di sana. Setelah berapa bulan kembali lagi. Nah, untuk merebut hatinya saya belilah oleh-oleh. Tapi Dari Amerika. Dari Amerika. Tapi di sana kan nggak sempat kita jajan karena sibuk latihan aja. Iya. Ini saya beli oleh-olehnya di Pasar Baru. Bohongin lagi Bapak. Tapi ngaku pasti dari Amerika kan? Mengakunya dari Amerika, makanya saya Ibu tonton Bu ya. Oke, terus. oleh-oleh yang saya beli itu minyak wangi yang buatan Amerika. Merek pokoknya Inggris lah Pak ya. Pokoknya produk Amerika lah supaya dia yakin bahwa ini buatan Amerika. Nah setelah saya kasih oleh-olehnya, ternyata adat orang Jawa menurut ibunya tidak boleh menerima oleh-oleh minyak wangi dari seorang, kalau misalnya acara saya nggak tahu itulah adat orang Jawa ya. Oh ibu asli apa? Mana Pak? Jawanya? Ya sudah campuran, bapaknya Semarang, Jawa Tengah, ibunya Palembang. Jadi sudah campur aduk lah. Jadi anak saya itu darahnya udah segala macam lah. Nusantara udah Pak ya? Nusantara. Oke, berarti akhirnya nggak dikasih minyak itu? Tetap diterima, tetapi disimpan sampai kami nikah. Rupanya nggak boleh digunakan itu, dan sebagai gantinya harus dicarikan oleh-oleh yang lain, apalah gitu. Yang penting bukan dicari dari Indonesia juga sebenarnya. Nah, itu betul, nggak ada yang dari Amerika. Setelah Bapak menikah baru digunakan parfum itu. Dan Nah, Bapak mengakui. Setelah menikah baru. Bapak mengakui bahwa itu bukan parfum dari Amerika. Sampai sekarang saya nggak cerita itu. Tapi saya sedikit cerita, udahlah masalah itu nanti rame itu nggak usah kita cerita. Saya mau cerita dulu tentang pengabdian saya sampai saat ini 35 tahun. Jadi saya tadi katakan bahwa saya dilantik tanggal 20 September 1986 dan insya Allah dalam waktu kurang dari 1 bulan lagi, 1 Oktober saya akan mengakhiri dinas. Saya bersyukur karena saya bisa, kalau pas nanti 1 Oktober berarti saya mengabdi di TNI selama 35 tahun 11 hari. Oke. Dari proses pengabdian menjadi seorang satria tentara, kira-kira pengalaman di mana yang paling berkesan bagi Bapak? Ya pastilah di Kopassus. Karena dari 35 tahun tadi pengabdian saya yang sampaikan, lebih kurang 25 tahun saya ada di Kopassus. Kalau pengalaman perang pernah? Kalau cerita tentang perang, mungkin selama saya di Kopassus lebih dari
60% waktu saya di Kopassus berada di daerah operasi. Kalau boleh saya urut, saya lulus latihan komando 87, kemudian tahun 88 uji coba ke Timur Timur. Uji coba, tetapi perang ke Timur Timur. Tapi kalau mati ya mati bener. Gitu. Udah ada musuhnya, bukan latihan. Bukan latihan, langsung kita terjun ke Timur Timur. Kemudian pulang dari pada saat itu, kalau saya tidak salah, ASOP Kopassus Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu luar biasa sekali beliau pada saat ASOP. Beliau membuat namanya Prolita, program 5 tahun Kopassus. Yang dulu zaman Pak Harto ada Repelita, ada Pelita, beliau membuat Prolita. Jadi seorang letnan, seorang perwira atau seorang bintara tamtama, dia mengerti apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan. Seperti saya setelah latihan komando, kemudian perang hutan tingkat 1, perang hutan tingkat 2, kemudian lanjut uji coba. Setelah pulang uji coba, kita tes psikologi lagi, cocoknya di pasukan tempur atau di Sandi Yuda. Setelah itu, nanti setelah kita dapat psikologi, kita sekolah, uji coba lagi sesuai dengan kemampuan, terus dan berputar. Sehingga kita tahu apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan untuk diri kita. Termasuk seorang perwira Kopassus, bintara Kopassus, dia bisa merencanakan untuk nikah. Yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Itu saya lihat salah satu kemunduran menurut saya loh ya. Mungkin saya salah. Terkait Timur itu Pak. Apa perasaan Bapak? Bapak ikut terjun langsung dalam proses peperangan itu, katakanlah perang untuk menjaga kedaulatan negara kita. Ya. Tetapi ketika tahun 99 Timur itu lepas, apa perasaan Bapak yang juga ikut ingin mempertahankan wilayah itu? Walaupun itu kebijakan politik. Betul. Kalau ditanya, saya pikir bukan hanya saya yang TNI. Saya yakin mayoritas TNI, apalagi yang pernah bertugas di Timur sangat menyesalkan kejadian itu. Karena kita sedih. Setiap kita biasanya menuju Timur, begitu sampai kita taruh ransel, langkah pertama yang kita lakukan adalah ke Taman Makam Pahlawan, kawan-kawan kita yang gugur di sana untuk kita menghormati mereka. Karena kita nggak yakin juga, mungkin sebelum kita kembali dari Timur, mungkin juga kita tinggal di sana, gugur juga di sana. Nah setelah itu baru kita melaksanakan tugas. Namun setelah kejadian 99 itu tidak pernah bisa dilakukan lagi. Karena Taman Pahlawan pada saat kejadian itu mereka gali, bongkar, dijadikan kebun-kebun singkong seperti itu. Setelah merdeka? Ya, setelah mereka. Mungkin ada beberapa Taman Makam Pahlawan yang berhasil diselamatkan, tapi tidak keseluruhan. Nah, mungkin ini setelah beberapa tahun kemudian itu masih bisa kita jari. Tapi sebagian besar hilang. Dan di situ banyak kawan saya, kawan letting saya, anak buah saya, karena tidak sedikit anak buah saya yang gugur di sana. Yang wafat di sana. Ya. Jadi kembali yang tadi Pak Malik, saya tahun 88 tadi saya katakan bahwa sebagian besar hidup saya di Kopassus itu di daerah operasi. Tahun 88 saya Timur, 89 sekolah Sandi Yuda, kemudian 89 muncul masalah Aceh. 89. Nah, sehingga 89, 90, 91 di sana juga. Saya berada di Aceh. Pulang dari Aceh, saya berangkat lagi ke Timur, 92, 93. Pulang dari Timur 93 pulang, saya berangkat lagi ke Papua 94, 95. Pulang dari Papua, saya berangkat lagi ke Aceh lagi 96, 97. Saya istirahat 98, 99 karena pada saat itu saya melaksanakan pendidikan seskuat. Kemudian selesai pendidikan seskuat, saya dilantik menjadi komandan batalion. Saya pikir, komandan batalion sudah agak tenang lah. Sudah nggak di lapangan lagi. Sudah nggak di lapangan lagi. Ternyata saya ditugaskan lagi ke Aceh. 2001, 2002, 2003, sampai dengan 2004. Sampai perjanjian Helsinki itu terakhir. Betul, sampai dengan perjanjian Helsinki. Kemudian saya kembali, tahun 2005, saya menjabat Wadan Pusdik Passus di Batu Jajar. Saya pikir sudah Wadan Pusdik amanlah nih. Tinggal mendidik orang ini, Pak. Tinggal mendidik orang. Ternyata saya hanya 5 hari dalam menjabat di situ, saya dapat tugas lagi untuk berangkat ke Poso. Ke lapangan lagi. Ke lapangan lagi, di Poso lagi. Sampai dengan saya menjabat komandan grup 3 Sandi Yuda Kopassus, saya pikir juga sudah selesai. Ternyata saya masih ditugaskan lagi. Ke lapangan lagi? Ke lapangan lagi. Itu 2008, saya ulangi di akhir 2008, 2009 akhir. Di mana? Itu Satgas Nusantara, itu ada kaitannya dengan Pilpres saat itu. Pilpres 2009.
Nah, itulah kira-kira perjuangan saya. Kemudian selesai dan grup 2010 saya sesko TNI, selesai akhir. Nah, disitulah mungkin saya termasuk yang langka dari keluar dari Kopassus langsung bisa menduduki jabatan komandan Korem. Biasanya orang keluar dari Kopassus itu menjabat asisten di Kodam-Kodam dulu berputar-putar baru bisa jadi Danrem. Saya termasuk bersyukur saat itu selesai dan grup, sesko TNI, saya langsung Danrem di Papua. Saya Danrem di Papua, di Biak, tempat sarangnya OPM. Jadi di sana saya bukan bermain teritorial, tetapi juga bermain tempur. Saya lebih banyak tetap di lapangan lagi. Di lapangan lagi. Tetap perang lagi. Ya itu memang rezeki saya berada di daerah operasi. Oke. Iya. Setelah Danrem? Setelah Danrem, Danrem kolonel Pak ya? pada saat itu kolonel, kemudian berubah menjadi bintang 1. Berarti sudah bintang 1 di Papua Pak? Nah, tetapi karena dianggap pada saat itu mungkin saya terlalu junior, saya tidak dijadikan bintang 1, saya dipindah jadi direktur pendidikan di Seskoat, saya diganti oleh senior saya. Jadi pada saat itu saya menggantikan Leteng 85, namanya waktu itu Kolonel Made Agra, sudah almarhum, beliau Adi Makaya saya 85. Kemudian saya 86, menggantikan 85, saya digantikan oleh 85, senior saya. 85 ini digantikan lagi oleh 83, bukannya maju, malah mundur terus. Senior terus. Senior, karena dari kolonel menjadi brigjen itu. Itu kira-kira. Jadi kalau ditanya tadi, mana yang paling berkesan? Ya boleh saya katakan karena saya terlalu lama di Kopassus, 25 tahun hampir. Paling berkesan di Kopassus. Ya, karena paling lama saya di sana. Tapi kalau penugasan yang paling berkesan, yang kira-kira memberikan kesan baik yang suka atau duka di mana Pak? Di lapangan itu? Ya, tetap di Kopassus itu. Tapi kalau kita kalau sukanya ya paling banyak di BNPT lah.